Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk perkuliahan pada pagi hari ini kita akan membahas historisitas dalam studi Islam 2 dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Yahya Putra dan Muhammad Aldo Arta yang dibimbing oleh Bapak dosen Labib Nubahai, SHI MSI. Langsung saja, pendekatan historisitas. Pendekatan historisitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Yang kedua, pendekatan psikologis. Dan yang ketiga, pendekatan fisiologis. Pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Jadi, kalau diambil kesimpulan, arti dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian, sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Karakteristik pendekatan sosiologis. Yang pertama, fungsionalis. Yang berarti, sosiologis itu berfungsi di suatu unsur dalam masyarakat yang saling bergantung dan memiliki hubungan fungsional. Yang kedua, konflik. Teori konflik mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok yang memiliki kepentingan satu sama lain. Yang selanjutnya adalah interaksionisme simbolik. Suatu komunitas akan berinteraksi dan menunjukkan simbol yang mereka miliki. Dan selanjutnya, pertukaran. Manusia melakukan interaksi atau pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain. Uraian paradigma sosiologi dari beberapa ilmuwan barat. Yang pertama, Auguste Comte. Beliau menggambarkan bahwa proses berpikir manusia dalam menafsirkan dunia berkembang secara evolusi, religius, dan metafisika. Yang kedua, Emile Durkheim. Beliau menafsirkan nilai moral itu hakikatnya yang menjadi standar terwujudnya solidaritas dan integrasi sosial yang membantu mempersatukan masyarakat. Dan yang ketiga, Abdulrahman Ibnu Khaldun. Beliau menafsirkan fenomena sosiologi merupakan hukum alam dan tidak bisa dimodifikasi oleh individu yang terisolasi. Tujuan pendekatan sosiologis. Yang pertama, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal ini dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara profesional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Yang selanjutnya, pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama, sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Selanjutnya yaitu pendekatan psikologis. Psikologis adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dalam diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Menurut Plato dan Aristoteles, bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, dengan singkat disebut ilmu jiwa. Psikologi Islam memandang bahwa manusia selalu dalam proses berhubungan dengan alam, manusia, dan kepada Tuhan. Selanjutnya, konsep psikologi Islam yang berkaitan dengan manusia. Manusia sebagai objek studi. Konsep manusia dalam disiplin ilmu modern adalah konsep sentral. Manusia selalu menjadi faktor utama dalam pengembangan sebuah ilmu. Konsep tentang ciri manusia. Ciri pertama, manusia memiliki bentuk raga yang sebaik-baiknya. Ciri kedua, manusia bersifat baik dari segi fitrah sejak semula. Ciri ketiga adalah adanya ruh. Fitrah konsep utama psikologi Islam.
Pengertian fitrah berkaitan dengan pengertian hanif, condong pada kebenaran, yang berarti bahwa manusia memiliki kecenderungan beragama atau lebih spesifik dalam Islam, iman, dan tauhid. Psikologi dalam studi Islam. Objek formal telaah psikologi adalah manusia dan objek materialnya adalah tingkah laku manusia. Keberadaan manusia telah banyak dibahas dalam Al-Quran, diantaranya adalah tentang sifat-sifat dan potensinya. Manusia dianjurkan mencari kebenaran untuk menjalani hidup di dunia dan di akhirat kelak karena secara alamiah manusia mempunyai potensi diri. Proses aktualisasi potensi itu merupakan pencapaian tujuan akhir pendidikan Islam. Islam dapat dilihat mempunyai dua komponen, yaitu ibadah, aktivitas penyembahan, dan muamalah, interaksi dengan sesama manusia. Keduanya terjalin secara erat dan saling berkaitan dalam banyak hal. Interaksi dengan sesama dan keterkaitan atas keduanya yang dipengaruhi oleh perasaan, pikiran, dan kemauan yang dimiliki oleh manusia akan menghasilkan pengakuan, yaitu pengakuan atas keberadaan dan tanggung jawabnya sebagai Abdullah dan Khalifah. Ya, selanjutnya pendekatan filosofis atau yang bisa kita sebut sebagai pendekatan filsafat. Dalam studi Islam, pengertian filsafat dalam artian umum, filsafat digunakan untuk menyebut berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapinya, serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat. Misalnya, ketika menanyakan siapakah kita, dari manakah kita berasal, mengapa kita ada di sini, kemana kita akan berlalu, apakah kebenaran dan kebatilan itu, apakah kebaikan dan kejahatan itu, bagaimana karakter alam, apakah ia memiliki tujuan, bagaimana kedudukan manusia di alam ini, dan seterusnya. Menyebut sebagai sebuah nama dari ilmu dalam arti yang paling umum. Selanjutnya, berkembang dalam pemikiran Islam. Sejalan dengan ini, Abu Nasr al-Farabi mengatakan tidak ada sesuatu pun di alam ini yang tidak bisa dimasuki oleh filsafat. Pengertian filsafat secara ringkas adalah suatu aktivitas yang melindungi kehidupan yang bahagia melalui diskusi dan argumen. Menurut Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan mengenai kebenaran. Dan menurut Plato, metode berfilsafat adalah dengan berbincang dengan orang lain atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Hubungan filsafat dan agama. Pertama, filsafat sebagai agama. Kedua, filsafat sebagai pelayan agama. 3. Filsafat sebagai pembuat ruang keimanan. 4. Filsafat sebagai perangkat analitis bagi agama. Kelima, filsafat sebagai studi dalam pemikiran keagamaan. Karakteristik pendekatan filosofis atau filsafat. Filsafat sebagai logika. Logika adalah seni berargumentasi secara rasional dan koheren. Selanjutnya, filsafat sebagai metafisika. Terkait dengan hal yang paling dasar, pertanyaan fundamental tentang kehidupan, eksistensi, dan watak. Dan filsafat sebagai epistemologi. Epistemologi menitik beratkan pada apa yang kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui, serta filsafat sebagai etika. Etika adalah studi tentang perilaku yang mengatur cara hidup dengan orang lain dalam komunitas lokal, nasional maupun internasional. Dalam Islam dikenal kata hikmah dan hakim. Kata ini bisa diterjemahkan dengan kata filsafat dan filsuf. Kata hukamul Islam bisa berarti falasafatul Islam.
Hikmah adalah perkara tertinggi yang bisa dicapai manusia dengan melalui alat tertentu, yaitu akal dan metode berpikirnya. Secara mendetail, filsafat dipahami sebagai orientasi yang mencerahkan kehidupan sesuai dengan tuntutan akal. Filsuf bukanlah seseorang yang hidup dalam menara gading dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat seperti yang selama ini digambarkan oleh banyak orang. Selanjutnya, manusia adalah makhluk berpikir yang dalam segala aktivitas kehidupannya selalu mencari kebenaran tentang sesuatu yang menjadi suatu keresahan dalam hati nurani setiap manusia. Dalam hal ini, suatu relevansi kebenaran adalah upaya dari mencari kebenaran tersebut. Ketika kita memandang sesuatu objek untuk mencari dan terus mentabayuni serta mentafakuri tanpa terjebak pada sesuatu subjektif yang membuat kita membenci sesuatu hal yang belum kita ketahui. Mengutip dari Pythagoras, seorang filsuf, dia menegaskan cukuplah seorang menjadi mulia ketika ia menginginkan hikmah dan berusaha untuk mencapainya. Dalam proses pencarian kebenaran, manusia menggunakan 3 instrumen, yaitu agama, filsafat, dan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, 3 instrumen berpikir manusia: persamaan, perbedaan, dan titik singgung. Pertama, persamaan, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencari kebenaran. Kedua, perbedaan, memiliki sumber yang berbeda, agama dari wahyu, filsafat dari akal, ilmu bersumber dari riset. Dan ketiga, titik singgung. Ketiga instrumen tersebut saling membutuhkan dan berkesinambungan, namun kadang tidak bisa berjalan searah. Dalam hubungan Islam, filsafat, dan Islam yang fanatik telah pernah memusuhi filsafat. Namun sesungguhnya ajaran-ajaran Islam yang luhur menganjurkan kita untuk membangun basis keimanan kita di atas dasar rasionalitas. Islam senantiasa mendorong kita untuk menggunakan pikiran, akal. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama kali turun memerintahkan hal tersebut. Lihat Quran Surat Al-Alaq 1-5. Al-Quran pun mengingatkan sekaligus memerintahkan manusia untuk menggunakan panca indera dan akal yang diberikan Allah kepadanya. Berikut juga Al-Nahl ayat 78, Al-A'raf ayat 185, dan Al-Zariyat ayat 21. Ayat-ayat semacam ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Kesemuanya mendorong kita untuk memanfaatkan potensi akal dan pikiran. Oleh karena itu, para filsuf muslim menyerukan untuk menyelaraskan antara filsafat dengan keagamaan, karena sesungguhnya antara keduanya memang sama sekali tidak ada pertentangan. Bahkan Ibnu Rashid berpendapat bahwa berfilsafat merupakan sebuah kewajiban agama bagi umat Islam. Berkenaan dengan hubungan antara filsafat dan agama, Ibnu Rashid menyatakan hikmah filsafat adalah kawan akrab sekaligus saudara sesusuan syariah, yaitu yang dimaksud adalah agama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridho wanilaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.